Tes satu, oke. Teman-teman, kita mau ngevlog lagi nih. Kali ini udah ada di Jalan Pantura, ruas perbatasan Tegal Pemalang. Ini kita habis pulang kampung semalam dari Kudus jam 10 ya. Jam 10 sampainya sini jam 2. Jam 2 dini hari. Kita lebaran di rumah, teman-teman. Dan ini mau ke Pemalang pukul, jamnya mana ya? Di tas kali ya? Pukul 10. Iya. Pukul 10 pagi. Jalanan Pantura ruas perbatasan Tegal Pemalang terpantau ramai lancar. Jalur Pantura kayak gini termasuknya lancar, teman-teman. Termasuknya ramai ya, karena masih banyak lalu lalang kendaraan. Walaupun nggak padat-padat banget karena emang hari libur. Kita kasih lihat pemandangan di desaku nih. Di sebelah kanan sana ada jajaran pegunungan ya. Pegunungan yang menjulang, kaki Gunung Slamet sih lebih tepatnya, kaki Gunung Slamet. Harusnya Gunung Slametnya kelihatan, teman-teman, dari sini. Saya tak kasih lihat. Oh, ketutupan cuy, tutupan awan tebel. Biasanya kelihatan kalau dari Pantura sini, cuma lagi ketutup awan tebel. Oke, di video kita kali ini kita mau bahas oli kastrol yang kemarin kita pasang sebelum kita trip ke Kopeng. Untuk video yang di Kopeng udah kita upload ya, udah kita upload di video sebelumnya. Kita San Mori menuju ke Kopeng yang 12 sampai ke Tepas Magelang. Jadi dari Kudus sampai Magelang itu alhamdulillah tanpa trouble dan kita lancar. Kemudian juga tanpa ada overheat, tanpa ada loss kompresi juga. Nah, di situ sebelum kita trip itu udah diganti pakai oli kastrol ya. Kastrol aktif pakai yang kekentalan 20W strip 40. Nah, yang sebelumnya 15W strip 40 kita naikin ke 20. Karena menurut sugesti saya dan menurut keterangan di situ lebih kental. Nah, kita ngindarin oli-oli encer sekarang karena kemarin setelah pakai helix di oversize yang 100 ini ya, ini udah oversize 100, dua kali oversize 50 jadi 100, teman-teman. Dua kali ganti piston. Boros banget ya. Gak apa-apa wis. Nyatanya motor ini emang dibawa buat keluar kota sih. Sering kita bawa pergi-pergi keluar kota, jadi ya maklum kalau misal emang boros di bagian pistonnya. Ditambah lagi nih motor nggak pakai radiator, jadi ya panasnya itu berlebihan kalau misal nggak pakai oli dan dengan dibawa dengan kecepatan yang tinggi. Oke, impresi pertama kita saat pakai oli kastrol ya B aja ya. Awal sih B aja. Jadi pas pertama bawa ya kita udah sugesti terlebih dahulu kalau misal oli kental itu bakalan berat tarikan awalnya, dan itu saya rasakan di motor ini ya. Saya rasakan pas saat habis baru banget kita pakai olinya, dan ternyata olinya itu pas di bawah motornya agak sedikit terasa lebih berat. Ya itu emang kondisi normalnya seperti itu, semakin kental semakin berat tarikan kendaraan. Kemudian setelah kita lari beberapa ratus kilometer ya, sekitar 150 kalau nggak salah, usia oli di umur 150 km kita dapetin kondisi mesin yang agak lumayan enteng buat dibawa lari. Dan yang utama kita saat pakai oli di motor Versa ini, saya hindarin oli-oli encer biar gak overheat. Dan di pemakaian oli kastrol, setelah kita pakai 3 jam perjalanan kemarin dari Kudus menuju ke Magelang, 3 jam perjalanan itu alhamdulillah dengan trek naik turun, kemudian di arah ke Tepas juga naikkan terjal ya, tanjakan yang cukup lumayan curam, terjal dan sudut kemiringan yang tinggi.
Alhamdulillah tenaga masih ngisi teman-teman. Itu pengaruh juga dari kemarin yang kolteran juga sih. Setelah turun mesin kolterannya alhamdulillah jadi nggak ngebul. Alhamdulillah. Untuk pemakaian oli Castrol di trip pertama dari Kudus menuju Magelang saya rasa sukses. Jadi untuk pemakaian oli Castrol saya kira cocok ya. Cocok buat diperpanjang masa pemakaiannya. Kemudian setelah kemarin kita jalan dari Kudus ke Magelang, pulang lagi ke Kudus lagi, itu kita ngabisin sekitar 300 kilo. Setelah sebelum ke Kudus juga udah dibawa harian sih di Kudusnya sendiri ya. Sebelum ke Magelang, sebelum ke Magelang kita udah bawa, entah itu pergi keluar cari makan, itu udah sekitar 100 kilo ya, total 300 kilo. Setelah pulang sampai Magelang kita bawa seminggu di Kudus. Baru kemarin banget kita cek olinya sebelum berangkat ya, sebelum pulang ke Tegal. Itu di kilometer 350-an kilo. Nah, di situ kita dapetin volume oli dari dipstick olinya ya, tutup olinya itu tidak ada pengurangan sama sekali teman-teman. Jadi masih full, walaupun di bagian sini nih stud koplingnya ya, di bagian stud koplingnya itu agak sedikit rembes karena emang sealnya minta diganti teman-teman. Belum sempat kita ganti udah rembes duluan. Ya wis lah. Itu ada kesalahan minor ya menurut saya di bagian blok olinya. Jadi di situ ada rembesan cuma nggak signifikan pengurangannya. Sampai kemarin kita cek bagian dipstick olinya tidak ada pengurangan teman-teman. Jadi alhamdulillah aman. Mungkin karena kortelan baru juga ya. Nah, next lanjut sekarang di kilometer 537. Pemakaian oli Castrol ini setelah dari Kudus Magelang PP, kemudian dari Kudus kita bawa ke Tegal dengan rata-rata kita lari sekitar 80 sampai 90 km per jam. Gak berani kebut-kebut teman-teman, di kecepatan segitu aja udah cukup lumayan bikin was-was ya, karena trip semalam agak ngantuk di jalan. Oke, setelah itu kita bawa sampainya Tegal alhamdulillah tanpa kendala teman-teman. Kemudian di bagian mesin juga setelah kita sampai di daerah Batang kita gaspol ya kan. Itu di bagian mesin saya rasa pelumasannya masih bagus, gak terasa panas di bagian kaki. Mungkin juga pengaruh karena kita trip malam hari ya. Kemudian saat kemarin dari Magelang juga siang hari saya rasa nggak ngerasain panas yang berlebihan di bagian kaki. Kalau biasanya kalau misal oli yang terlalu encer kayak kemarin HX5 kayaknya di oversize 100 ini udah nggak cocok teman-teman. Jadi setelah oversize 100 kita pakai HX5 yang sebelumnya oversize kita ngerasain enak, setelah di oversize kok kayak keenceran. Jadi saya nggak berani pakai HX5 lagi kayaknya. Kemungkinan di setelah uploadnya video ini saya bakalan pakai Castrol lagi gitu, yang agak lebih kental dari HX5. Oke, jadi kesimpulannya kalau misal kita bandingin sama HX5 ya yang jelas oli lebih kental, lebih berat tarikan awalnya. Kemudian untuk sistem pendinginannya, untuk Castrol aktif 20W per 40 strip 40 itu jauh lebih kental dan lebih adem di mesin. Kemudian juga kita mau cek juga nanti ya setelah 1000 km apakah ada pengurangan volume oli. Kalau nggak ada ya alhamdulillah, kalau ada bakalan kita review balik di video berikutnya, karena ini review setelah 500 km aja teman-teman. Gitu aja ya. Jadi rekomendasi hingga buat jarak jauh untuk sementara saat ini kalau misal motor teman-teman nggak ada kendala seperti saya ini ya, motornya habis turun mesin jadi kompresi masih padat, itu oke aja teman-teman. Cuma kalau misal nanti
Kalau teman-teman motornya udah ngebul ya, lebih baiknya pakai 20 strip 50 sih. Kalau saya lebih nyaranin ke situ. Gitu aja untuk video review kita kali ini. Semoga bermanfaat buat pada teman-teman yang mau pakai oli Castrol. Masih buat yang udah nyimak, karena kita udah sampai nih, nanti belok kiri sampai rumah. Masih buat yang udah nyimak, tetap pantengin terus Rio Putra Pamungkas YouTube channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.